Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak Ustadz, berjumpa lagi dengan Ustadz di video pembelajaran bahasa Inggris. Seperti biasa, sebelum Ustadz menyampaikan materi, Ustadz ingin menyampaikan nasihat terlebih dahulu. Kali ini dari sebuah hadis, yakni anta ma'a man ahbabta, yang artinya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Hendaklah hadis ini menjadi pelajaran bagi kita agar berhati-hati dalam memilih seseorang untuk kita cintai dan kita idolakan. Karena kalau kita mencintai dan mengidolakan seseorang, biasanya kita cenderung mengikuti tingkah laku, perbuatan, dan perkataan orang tersebut. Dan kemudian apabila tingkah laku, perkataan, dan perbuatan orang tersebut menyebabkan masuk ke dalam neraka, kita yang mengikutinya juga akan masuk ke dalam neraka. Nah, maka kita hendaklah hanya mencintai dan mengidolakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena apabila tingkah laku, perbuatan, dan perkataan yang dilakukannya menyebabkan dia masuk ke dalam surga, kita mengikutinya juga akan masuk ke dalam surga. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, itu saja nasihat yang ingin saya sampaikan. Untuk selanjutnya Ustadz akan menyampaikan materi. Maka selamat menyaksikan. Bismillah, dalam kehidupan ini terkadang kita ingin tahu apakah seseorang atau sesuatu mampu melakukan sebuah hal. Nah, rasa ingin tahu itu kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah dia bisa melakukan ini, apakah dia bisa melakukan itu. Maka penting bagi kita untuk mempelajari cara bertanya tentang mampu atau tidaknya seseorang atau sesuatu melakukan sebuah hal. Sehingga apabila kita mengalami situasi ingin bertanya tentang mampu atau tidaknya seseorang melakukan sebuah hal, kita tidak kebingungan. Selain belajar bertanya tentang mampu atau tidaknya seseorang atau sesuatu melakukan sebuah hal, kita juga akan belajar bagaimana merespon pertanyaan itu sendiri, yakni dengan belajar state ability to do something, atau menyatakan mampu melakukan sesuatu, dan state inability to do something, atau menyatakan tidak mampu melakukan sesuatu. Baiklah, langsung saja kita mulai pelajarannya. Nah, kita mulai dari ask about ability to do something, atau bertanya tentang kemampuan untuk melakukan sesuatu. Untuk membentuk kalimat ask about ability to do something, yang pertama kita ucapkan ialah kata can. Can ini pada dasarnya berarti bisa, tapi kalau dalam bentuk pertanyaan artinya ialah bisakah. Nah, setelah kata bisakah, kita sebutkan orang yang akan kita tanyakan. Nah, atau lebih mudahnya kita sebut sebagai subjek. Ada I, artinya ana, ada you, artinya antum, we, artinya kita atau kami, they, artinya mereka, he, artinya dia untuk laki-laki, ada she, artinya dia untuk perempuan, kemudian ada it, artinya dia untuk yang selain manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, atau benda. Kemudian bisa juga nama orang seperti Zahra atau Zubair. Setelah subjek, barulah kita tanyakan aktivitasnya, atau lebih mudahnya kita sebut sebagai verb. Nah, aktivitasnya apa? Nah, berikut ini contoh-contohnya. Yang pertama, can I join the futsal team? Yang artinya, bisakah Ana bergabung di tim futsal? Nah, di dalam contoh-contoh ini Ustaz sudah tandai, yang warna merah itu kata can yang artinya bisakah, kemudian yang warna biru itu merupakan subjek atau orang yang ditanyakan. Kemudian yang hijau merupakan verb atau aktivitas yang ditanyakan. Nah, baiklah untuk yang contoh kedua, can you read the Quran? Artinya, bisakah antum membaca Al-Quran? Contoh yang ketiga, can we discuss about coronavirus? Can we discuss about coronavirus? Bisakah kita berdiskusi tentang virus corona? Kemudian yang keempat, can they win the match? Bisakah mereka memenangkan pertandingan? Yang
kelima, can he ride motorcycle? Bisakah dia laki-laki mengendarai sepeda motor? Kemudian yang keenam, can she drive a car? Artinya, bisakah dia perempuan menyetir mobil? Yang terakhir, can it fly? Bisakah ia ini selain manusia ya, fly, terbang. Can it fly? Bisakah ia terbang? Nah, itulah contoh-contoh dan penjelasan tentang expression ask about ability to do something. Ungkapan bertanya tentang kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, berikutnya Ustaz akan menjelaskan tentang state ability to do something, atau ungkapan mampu untuk melakukan sesuatu atau untuk melakukan sebuah hal. State ability to do something, menyatakan mampu untuk melakukan sebuah hal. Nah, untuk membentuk kalimat menyatakan mampu melakukan sebuah hal, yang pertama kita ucapkan ialah orangnya atau subjeknya. I, you, we, they, he, she, it, atau nama orang. Zahra, Suber, misalnya. Kemudian setelah nama orangnya, kita sebutkan kata can, yang artinya bisa. Nah, kalau tadi can untuk bertanya berarti bisakah, tapi kalau untuk state ability to do something atau untuk menyatakan, maka can di sini artinya bisa. Kemudian setelah kata can, barulah verbnya atau aktivitas yang ditanyakan. Contoh. Nah, kalau yang pertama tadi ditanya, can I join the futsal team? Pertanyaannya, bisakah Ana bergabung di tim futsal? Nah, untuk yang kali ini kita menjawab pertanyaan dengan mengatakan mampu atau bisa. Nah, yang contoh pertama, I can join the futsal team. Ana bisa bergabung di tim futsal. Kemudian contoh yang kedua, you can read the Quran. Antum bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, we can discuss about coronavirus. Kita atau kami bisa berdiskusi tentang virus corona. Kemudian yang keempat, they can win the match. Mereka bisa memenangkan pertandingan. Contoh yang kelima, he can ride motorcycle. Dia, laki-laki, bisa mengendarai sepeda motor. Kemudian, she can drive a car. Dia, perempuan, bisa menyetir mobil. Kemudian contoh terakhir, it can fly. Ia, yang selain manusia, can fly, bisa terbang. Nah, itulah contoh dan penjelasan tentang state ability to do something, atau menyatakan mampu untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk yang berikutnya Ustadz akan menjelaskan dan memberi contoh tentang state inability to do something, atau menyatakan ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu. State inability to do something, menyatakan tidak mampu untuk melakukan sebuah hal atau sesuatu. Baik, untuk membentuk kalimat menyatakan tidak mampu untuk melakukan sesuatu, yang pertama kita sebutkan ialah subjeknya atau orangnya. Nah, ada I yang artinya ana, you artinya antum, we artinya kita atau kami, they artinya mereka, he artinya dia untuk laki-laki, she artinya dia untuk perempuan, kemudian it artinya dia untuk yang selain manusia. Kemudian sebagai subjek bisa juga nama seseorang seperti Zahra atau Zubair. Nah, setelah subjek kita sebutkan kata can. Can artinya tidak bisa. Kalau kata can artinya bisa, itu menyatakan mampu, maka kata can't artinya tidak bisa, menyatakan ketidakmampuan. Nah, setelah kata can,
kita sebutkan verbnya atau aktivitasnya. Nah, untuk lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke contoh. Seperti biasa, Ustadz tanya dengan warna biru untuk subjek, warna merah untuk kata can't yang artinya tidak bisa, kemudian warna hijau untuk verb atau aktivitas yang ditanyakan. Contoh yang pertama, I can't join the futsal team. Artinya, Ana tidak bisa bergabung di tim futsal. Contoh yang kedua, you can't read the Quran. Antum tidak bisa membaca Al-Quran. Contoh yang ketiga, we can't discuss about coronavirus. Artinya, kita atau kami tidak bisa berdiskusi tentang virus corona. Nah, contoh yang keempat, they can't win the match. Artinya, mereka tidak bisa memenangkan pertandingan. Contoh yang kelima, he can't ride motorcycle. Artinya, dia, laki-laki, tidak bisa mengendarai sepeda motor. Kemudian contoh yang keenam, she can't drive a car. Dia, perempuan, tidak bisa menyetir mobil. Contoh yang terakhir, it can't fly. Ia atau dia selain manusia can't fly, tidak bisa terbang. It can't fly, ia tidak bisa terbang. Nah, Ustadz, itulah penjelasan Ustadz mengenai state inability to do something atau menyatakan tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Nah, yang perlu untuk antum ingat sekali lagi, kata can't. Nah, kata can't yang artinya tidak bisa ini harus dipakai ketika menyatakan tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Nah, Ustadz, demikianlah pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa membantu antum belajar di rumah. Untuk selanjutnya, Ustadz akan memberikan latihan. Nah, perhatikan anak Ustadz, ini merupakan tugas untuk antum. Antum lihat di gambar ada seseorang yang mengenakan jetpack. Nampaknya dia bersiap akan terbang. Nah, maka Ustadz akan bertanya kepada antum. Pertanyaan ialah, can he fly? Bisakah dia terbang? Nah, antum harus menjawab pertanyaan ini. Menjawabnya harus berdasarkan yang antum saksikan di dalam video. Apakah orang ini bisa terbang atau tidak? Mari kita saksikan sama-sama. Nah, antum telah menyaksikan orang itu bisa terbang atau tidak. Nah, nanti silakan antum isikan respon antum menjawab pertanyaan Ustadz tadi di Google Form yang linknya sudah Ustadz sediakan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Baiklah anak-anak Ustadz, ini tugas kedua antum. Coba perhatikan, ada gambar seekor kucing di atas bak mandi. Dan kemudian Ustadz akan bertanya kepada antum, can it swim? Bisakah ia berenang? Nah, antum harus menjawab pertanyaan Ustadz berdasarkan apa yang antum lihat di dalam video ini. Apakah kucing tersebut bisa berenang atau tidak? Nah, antum telah melihat apakah kucing itu bisa berenang atau tidak, maka silakan nanti antum tulis responnya atau jawaban antum di Google Form yang sudah Ustadz sediakan linknya. Baiklah anak-anak Ustadz, dengan berakhirnya tugas dari Ustadz, maka berakhir pula pembelajaran kita untuk kali ini. Untuk selanjutnya, Ustadz akan tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, bagaimana video pembelajaran tadi anak-anak Ustadz? Mudah-mudahan materinya bisa antum pahami. Dan Ustadz ucapkan terima kasih karena sudah menonton video Ustadz. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.